warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Imelda Febrianti Sandrai dengan NIM 21060650137. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Makassar dan dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Sirajuddin Saleh SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan sebagai media pembelajaran yang akan membahas apa yang dimaksud dengan lingkungan sebagai media pembelajaran, apa saja jenis-jenis lingkungan belajar, bagaimana peran lingkungan sebagai media pembelajaran, dan bagaimana teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, yang pertama, di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah sebuah pemahaman pengajaran terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah, dengan membawa pengalaman dan penemuan dengan apa yang mereka temui di lingkungan mereka. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran merupakan cara yang faktual, menarik, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam di sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Istilah lain erat kaitannya dengan lingkungan adalah etikologi atau lingkungan hidup. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Selanjutnya, pada pembahasan kedua adalah jenis-jenis lingkungan belajar. Ada dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design resource dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utility resource. Berbagai benda yang ada di lingkungan kita kategorikan ke dalam jenis sumber belajar yang dimanfaatkan atau by design resource ini dibandingkan dengan jenis sumber belajar yang dirancang. Jenis sumber belajar yang dimanfaatkan ini jumlah dan jenisnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, sangat dianjurkan setiap guru maupun mendayagunakan sumber belajar yang ada di lingkungan. Pengertian lingkungan dalam hal ini adalah segala sesuatu, baik yang berupa benda hidup maupun benda mati yang terdapat di sekitar kita. Berikut 3 jenis lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, air, hutan, tanah, dan batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap, oleh karena itu jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak-anak. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk dipelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta alam dan berpartisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek, lapangan, dan sebagainya. Ketiga, lingkungan buatan. Di samping di lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alami, ada juga yang disebut dengan lingkungan buatan. Buatan yakni lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Anak dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta
aspek lain yang berkenan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu peran lingkungan sebagai media pembelajaran. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran merupakan cara yang faktual, menarik, dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Istilah lain yang erat kaitannya dengan lingkungan adalah ekologi atau sering disebut dengan lingkungan hidup. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor belajar yang paling penting. Semua lingkungan yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dari semua lingkungan yang dapat digunakan dalam proses pendidikan dan pengajaran, secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 macam lingkungan belajar, yakni lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat seperti organisasi, sosial, adat dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial tepat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Dalam praktek pengajaran, penggunaan lingkungan sosial sebagai media dan sumber belajar hendaknya dimulai dari lingkungan yang paling dekat, seperti keluarga, tetangga, rukun warga, kampung, desa, kecamatan, dan seterusnya. Hal ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan tingkat perkembangan anak didik. Contohnya, dalam pelajaran ilmu bumi dan kependudukan, siswa diberi tugas untuk mempelajari aspek kependudukan di rukun tetangganya. Siswa diminta untuk mempelajari kependudukan, jumlah keluarga, komposisi, penduduk menurut umur, agama, mata pencarian, tingkat pendidikan, peserta KB, pertambahan penduduk dari tahun ke tahun, dan lain-lain. Kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber alam, hutan, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Aspek-aspek lingkungan alam tersebut dapat dipelajari secara langsung oleh para siswa melalui cara-cara tertentu. Mengingat sifat gejala alam relatif tetap tidak seperti dalam lingkungan sosial, maka akan lebih mudah dipelajari para siswa. Siswa dapat mengamati dan mencatatnya secara pasti, dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi termasuk prosesnya dan sebagainya. Gejala lain yang dapat dipelajari adalah kerusakan-kerusakan lingkungan alam, termasuk faktor penyebabnya seperti erosi, pengundulan hutan, pencemaran air, tanah, udara, dan sebagainya. Mempelajari lingkungan alam diharapkan para siswa lebih dapat memahami materi pelajaran di sekolah serta dapat menumbuhkan cinta alam, kesadaran untuk menjaga dan memelihara lingkungan, turut serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta tetap menjaga kelestarian kemampuan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Contohnya dalam pelajaran IPA, siswa diminta mempelajari lingkungan di tempat tinggalnya. Siswa diminta mencatat dan mempelajari suhu, udara, jenis tumbuhan, hewan, batu-batuan, kerusakan lingkungan, pencemaran, dan lain-lain. Ketiga, lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan
atau dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertambangan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Siswa dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharaannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Lingkungan buatan dapat dikaitkan dengan kepentingan berbagai bidang studi yang diberikan di sekolah. Ketiga lingkungan tersebut dapat dimanfaatkan sekolah dalam proses belajar mengajar melalui perencanaan seksama oleh para guru bidang studi di luar jam pelajaran dalam bentuk penugasan kepada siswa atau dalam waktu khusus yang sengaja diciptakan pada akhir semester atau pertengahan semester. Ketika lingkungan ditempatkan sebagai media atau sumber pada bidang studi yang relevan, maka memperkaya materi pengajaran, memperjelas prinsip dan konsep yang dipelajari dalam bidang studi, dan bisa dijadikan sebagai laboratorium belajar para siswa. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir adalah teknik menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran. Ada beberapa kegiatan yang dapat guru tempuh dalam merancang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar untuk anak usia dini. Yang pertama, tentukan tujuan kegiatan yang harus dicapai anak berkaitan dengan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Tujuan ini pada dasarnya berisi tentang berbagai kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak. Disarankan agar tujuan atau kemampuan ini dirumuskan secara spesifik atau dijabarkan secara operasional, memudahkan dalam penilaian hasil kegiatan. Kedua, tentukan objek lingkungan yang akan dipelajari atau dikunjungi. Dalam hal ini, perlu guru perhatikan keterkaitannya dengan tujuan atau kemampuan yang akan dicapai, sebab bagaimanapun kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan. Ketiga, rumuskan cara belajar atau bentuk-bentuk kegiatan yang harus dilakukan anak selama mempelajari belajar lingkungan. Misalnya, anak diminta untuk mengamati sesuatu, mencari benda-benda, menggambar, menirukan, mengikuti petunjuk guru, atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya sesuai untuk usia anak dini. Siapkan hal-hal yang sifatnya teknis, misalnya pembuatan tata tertib kegiatan yang harus dipatuhi anak selama mengikuti kegiatan serta perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa masing-masing anak atau kelompok anak. Sebagai panduan guru dalam penilaian hasil pendidikan, perlu juga disiapkan semacam alat atau instrumen penilaian. Teknik dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar bisa dilakukan dengan cara membawa anak didik ke dalam lingkungan yang akan dipelajari. Contohnya lingkungan alam yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar seperti lingkungan sekolah, halaman sekolah, dan halaman rumah tersebut. Kita sebagai guru dapat memanfaatkan sebagai segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti tanah, pasir, air, batu, dan lain-lain untuk pembelajaran anak usia dini. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.